semuanya, balik lagi bareng kita di RT Podcast. Sebelumnya kenalin aku Tiara. Dan aku Adit. Nah, kita mau mengajak narasumber ya. Narasumber ini teman kita, mahasiswa Alkiwadi juga, tetapi beliau ini adalah ketua umum dari UKM Poros Mahasiswa Universitas Ramadhan. Kita panggil siapa namanya? Fahmi, Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Halo, Mas. Sehat? sehat. Iya. Oke teman-teman, kenapa kita pada kesempatan kali ini mengundang Mas Fahmi? Karena sekarang kita nggak mau cuma ngobrol santai, tetapi kita mau agak serius ya, Tir ya? Gitu ya, serius nih. Sedikit tapi lah. Oke. Karena kita mau ngajak teman-teman buat melek nih sama apa yang kita konsumsi di media, terutama media pemberitaan. Nah, dan banget karena kita sebagai audiens itu sering kali ketika kita menerima informasi secara mentah-mentah, kita tuh nggak merhatiin itu berita ada aturan yang berlaku atau bahkan kita tuh diterapkan atau enggaknya kita nggak tahu ya. Oke, sebelum lanjut, Mas Fahmi bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, aku Fahmi Hasan, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022, dan kebetulan di periode ini diamani sebagai Ketua Umum KMPS Mahasiswa Poros UKD. Gitu. Nah sebelumnya kita kan tadi udah sempat singgung ya kalau hari ini kita bakal membahas terkait hukum dan etika media. Lebih spesifik lagi kita bakal membahas pemberitaan terkait hukum dan hak privasi korban. Topik kali ini tuh memang cukup penting teman-teman, karena di zaman sekarang ini media itu bukan cuma dibaca ya Mas, tapi juga bisa kita tonton, di-share, ya bahkan di-share juga melalui berbagai sosial media. Nah yang mau kita bahas kali ini itu ada salah satu pemberitaan dari iNews dan MNC TV yang menayangkan liputan tentang pelecehan seksual. Nah masalahnya walaupun identitas korban sudah disamakan, tapi kerabat korban kayak lingkungannya, terus wajah rumah itu juga ditayangkan secara jelas. Awalnya mikir kayak, wah bagus nih ya media udah nampilin secara detail. Tapi justru itu malah dianggap pelanggaran hak Mas. Bahkan sama KPH itu media itu tidak diberikan sanksi tertulis. Nah sebagai orang awam saya kan timbul pertanyaan nih, kan yang dipublikasikan itu identitas kerabat korban, bukan identitas korban secara langsung. Apakah itu juga termasuk pelanggaran hak Mas? Dengan pemberitaan ya soal iNews dan MNC memberitakan atau menyiarkan, lebih tepatnya ya, menyiarkan soal kasus pelecehan seksual. Pendek yang aku tahu bahwa antara penyiaran dengan pola perilaku wartawan ini di ranah yang mungkin dalam satu atap gitu, satu lingkup. Cuma dalam dalam aplikasinya itu ada sesuatu yang memang mungkin batasan yang memang antara media dengan wartawan itu berbeda gitu. Dalam hal yang aku sampaikan ini bahwa sesuatu yang disiarkan di media ini pasti punya pedoman perilaku sendiri gitu. Mungkin kalau Mas dan Mbak pernah tahu ada Komisi Penyiaran Indonesia gitu atau KPI. Nah KPI ini mengurus segala perilaku atau pedoman penyiaran yang berkaitan dengan media mau siapa nih, atau media ada kesalahan atau pelanggaran apa yang mereka siarkan di publik melalui televisinya atau melalui kanal medianya. Nah beda halnya terkait dengan jurnalis gitu. Nah jurnalis memang ranahnya masih dinaungi oleh media. Cuma kalau secara perilaku atau penanganan perilaku mereka arahnya itu adalah ke kode etik jurnalistik. Nah kode etik jurnalistik ini payungnya ada di UU Pers nomor 40 tahun 1999. Nah ada juga KIJ ini Dewan pertimbangannya atau dewan pengawasnya adalah Dewan Pers gitu. Nah makanya kalau kita membaca kasus ini terkait dengan yang diberitakan KPI soal iNews dan MNC terkait berita pelecehan seksual, itu sebenarnya ngarahnya ke media ini mungkin melanggar ya, karena KPI sudah menyiarkan, ya bisa dibilang melanggar gitu, nggak mungkin lagi itu melanggar soal pedoman penyiaran atau P3SPS gitu. Nah kalau dari kacamataku itu ya, menurut keyakinanku soal menurut keyakinanku yang berkecimpung di dunia pers, memang sejauh aku berkecimpung di dunia pers dan yang sepele aku ketahui bahwa
segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan privasi korban pasti itu dijunjung tinggi oleh wartawan, jurnalis atau pers gitu. Nah itu ranahnya masuk ke kode etik juga. Namanya kode etik berarti etika berperilaku atau pedoman jurnalis untuk memberitakan atau menyiarkan berita gitu, atau membuat berita. Nah biasanya hal itu dibahas di kode etik nomor 5 gitu, atau pasal 5 terkait dengan perlindungan privasi korban. Nilai berita itu ada nilai kemanusiaan gitu. Nah nilai kemanusiaan ini kan sebenarnya dikaitkan memang untuk sejauh ini dan memang harus dilakukan bahwa pers atau media ini harus memihak ke korban gitu. Nah ini kan berarti bahwa perlindungan privasi korban sudah menjadi sesuatu yang wajib ditegakkan oleh seluruh media atau wartawan, jurnalis, pers gitu ya. Nah kalau berkaitan dengan apakah keluarga korban ini masuk ke perlindungan privasi korban, masuk gitu. Karena pada dasarnya asas kesusilaan ini, perlindungan privasi keluarga korban itu bisa mengarah ke nantinya bisa mengarah ke stigma sosial yang beredar di masyarakat. Mungkin kalau misalkan ya dalam prakteknya ini kan biar tahu bahwa tempat korban ini di sini, biar nanti masyarakat sekitar ini tahu bahwa di situ ada korban, kita harus lindungi. Cuma kalau secara etika jurnalistik itu ya harus dijunjung tinggi bahwa meskipun arahnya bagus untuk memberitahukan bahwa di sini ada korban pelecehan seksual, tempatnya di mana, tapi kalau memang pada akhirnya akan membuat resiko yang mengakibatkan psikis korban itu lebih trauma, bahkan keluarganya lebih trauma juga, nah itu yang wajib kita tegakkan gitu. Bukan berarti berita ini hanya mengedepankan asas kecepatan, terus kebutuhan konsumsi publik, tapi harus memikirkan apa yang kita beritakan soal korban dan keluarganya. Tapi gimana dengan media yang berlindung di balik kayak diizin nih sama tetangga atau kabar yang diwawancarain, apakah izin tersebut itu cukup kuat untuk jadi pembelaan? Nah, kalau misalkan izin itu menjadi tameng perlindungan untuk media, ya agaknya itu menjadi bukan menjadi standar yang baku untuk itu menjadi dalih akal-akalan media gitu. Lagi-lagi kita asas kesusilaan, asas perlindungan privasi, ya yang mana yang baik untuk konsekuensi kedepannya itu harus dipikirkan gitu. Karena independensi seorang media atau seorang jurnalis itu berlaku pada pemihakan jurnalis ke orang-orang yang termarginalkan atau korban-korban contoh kasus pelecehan seksual gitu. Itu harus ditingkatkan dalam kesadaran hati seorang jurnalis, bukan media. Nah, tapi apakah sanksi tertulis seperti itu dapat membuat media sebesar itu mendapatkan efek jerah? Ya, kalau efek jerah ngomongin efek jerah, kalau karena ini arahnya ke penyiaran gitu ya, lagi-lagi aku kecemungnya di dunia pers, jadi belum begitu paham arah ke pedoman penyiaran seperti apa gitu. Mungkin apa yang dilakukan KPI itu adalah mekanisme awal KPI untuk menegur media yang memang melanggar pedoman penyiaran atau P3SPS gitu. Nah nanti apakah ada tindak lanjutnya? Nah itu kurang paham. Nanti tergantung pedoman penindaklanjutan kesalahan atau pelaporan publik dari KPI itu seperti apa. Nah, sama halnya seorang jurnalis pun akan dilakukan hal yang sama oleh Dewan Pers. Dewan Pers punya mekanisme sendiri ketika jurnalis atau wartawan ini memberitakan atau membuat berita dengan dalih bukan untuk kebenaran, tapi arahnya ke ujaran kebencian misalkan. Nah, itu udah melanggar kode etik. Nah, karena bagian kode etik adalah urusannya Dewan Pers, makanya Dewan Pers yang ngurus arah hukum atau tindak lanjut dari jurnalis gitu. Makanya ini ada dua payung pedoman yang berbeda antara penyiaran dan jurnalis gitu. Nah itu udah urusannya KPI nanti tindak lanjut mereka setelah teguran itu apa. Tidak main-main. Padahal mungkin niatnya kayak media masih simpati nih, tapi malah masih baru-baru buat. Sebenarnya itu sih ya bisa dibilang tantangan dari seorang jurnalis dan media, mereka yang mungkin yang aku sampaikan tadi, media mainstream dituntut untuk cepat memberitakan sesuatu gitu ya.
Nah, tapi di sisi lain juga mereka ya ada nalar sendiri yang harus dituangkan. Apakah ini aku benar untuk memberitakan seperti ini, dampaknya seperti apa, dengan dasar-dasar yang sudah tertuang di kode etik maupun kode jurnalistik maupun di UU Pers gitu. Dari sisi korbannya mas, kalau sekarang ngomongin medianya, apakah mereka ini sebenarnya bisa selain tentunya ya selain aturan dari KPI, apakah media-media ini bisa mendapatkan kasus hukum, entah itu dari pidana pasal ITE lah atau lainnya gitu? Ya kalau perlindungan privasi kan sudah diatur ya, aku rasa ya, yang aku tahu di pasal 26 UU ITE. Ya di ayat 1 itu. Betul. Sebenarnya aku kurang paham ya, apakah UU Pers ini bisa menjadi landasan hukum untuk suatu media gitu ya. Tapi kalau aku berkaca ke UU Pers gitu, soal perlindungan privasi ini, kalau arahnya ke wartawan atau jurnalis itu bisa dikenakan dasar hukum 2 gitu, pasal 5 sama pasal 7 gitu. Karena pasal 5 itu kan menyangkut, lagi-lagi menyangkut yang aku sampaikan tadi, norma keagamaan dan perasaan kesusilaan itu di UU Pers. Kalau yang soal pasal 7 itu soal wartawan atau jurnalis harus melakukan atau melakukan apa yang sudah dituangkan di kode etik jurnalistik gitu. Itu kalau dari UU Pers. Kalau dari UU ITE aku nggak tahu dalam isinya ya, cuma yang aku tahu ya UU nomor 26 gitu. Pasal nomor 26 sorry, UU ITE pasal nomor 26. Menarik juga ya, berarti dari jurnalistik itu nggak cuma soal siapa yang paling tepat, tapi banyak pertimbangan sebelum melakukan pemberitaan. Ada nggak sih pesan-pesan kepada teman-teman semua, terutama Gen Z ya, yang marak-marak menggunakan sosial media? Yang pertama karena media ini sudah ibaratnya bisa jadi harimau di tengah siang bolong gitu ya. Nah, yang patut kita perlu tanamkan gitu bahwa apapun yang kita sampaikan di media sosial ini pasti bakal ada impact-nya gitu. Apakah impact positif atau impact negatif. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Nah, kalau urusannya dengan informasi publik atau berkaitan dengan orang lain, ya cobalah validasi itu sekarang yang nomor 1 gitu. Karena apapun itu yang terjadi di lapangan, kadang ya nggak tahu nih topengnya itu dibalik itu apa gitu kan. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa saksikan episode lainnya di podcast apa? RT Raditya dan Tiara. Mas Kami juga, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Teman-teman semua telah menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.